keberhasilan sudah. Iya. Apa namanya, kepuasan apa yang kita cari kalau bukan kepuasan di dalam perjuangan itu. Perjuangan termasuk bertuhan, ya. Kan kalau titik akhirnya kan tidak ada. Tapi di proses menuhan itu, disitulah letak spiritual sebenarnya. Jadi kalau saya tidak ada sebuah bayangan bahwa manusia itu jumbuh terus kemudian ada di suatu titik teratas secara spiritual, dia paripurna, tidak ada. Karena Tuhan tidak terbatas, jadi tidak ada titik keparipurnaan. Di atas langit ada burung garuda. Oke. Jadi luar biasa sekali dialog kita. Saya kalau misalnya boleh sedikit menambahkan ya, bagi teman-teman yang mengalami keterpurukan finansial, kayaknya hidup itu ada satu poin penting yang tidak boleh dilupakan. Ya, kita harus mencari ilmunya supaya jadi orang itu nggak boleh satu sial. Yang kedua, jadi orang itu harus selalu beruntung, bejo gitu. Kalau wis nggak pernah sial dan selalu bejo dan paham ilmu dua hal itu, saya kira kok buat apa saja kok jadi. Ya nggak kira-kira? Betul. Nah, saya mengamini lah seperti itu. Nanti yang butuh itu tak treatment khusus Mas, biar WA saya sendiri sama Mas Bonang. Ayo wis bareng-bareng. Nah, siap. Ayo bareng-bareng. Dan yang paling terakhir Mas, ini ada kisah nyata Mas. Teman saya ini, bentar ya, tak shoot ya. Nah, ini namanya Mas Andi. Ya, ini namanya Mas Andi. Mas Andi ini Mas dulu waktu mau nikah, kasihan dia curhat ke saya terus. Akhirnya tak kasih wirid lagunya, kalau waktu itu kalau nggak salah Naf ya, Naf ya. Akhirnya itu menemukanmu. Itu lagu favorit saya itu Mas. Loh gitu ya. Itu. Tapi serius itu Mas. Dia lakukan, dia kerjakan dengan sangat luar biasa, kemana-mana nyanyi lagu itu. Tidak sampai 3 bulan dia nikah, dapat istri. Demi Allah saya berani bersumpah. Dan yang dituju itu, yang nyata apa enggak itu? Nyata ya. Nyata. Itu kan salah satu bentuk kesengajaan energi. Jenengan ditujukan ke arah gadis itu, si dia. Akhirnya aku menemukan. Kalau saya Mas Hendra, ketika saya menyanyikan lagu itu, tangan saya pasti betul begini. Paham saya ya. Ini tak suruh gini aja dulu, karena ada fase-fase. Dan itu sangat menjawab. Iya. Kemana tujuan kita? Kita berkesadaran di titik apa? Kemudian kita apalagi diucap ya, disabdo. Dan sekali lagi jangan semoga, karena energinya akan tidak berarah. Akhirnya aku menemukanmu, ini ya sudah menemukanmu. Sudah, saya yakin. Karena kenapa saya yakin? Ya wis ketemu aku. Iya. Itu ya Mas ya. Sekali lagi the power of cocok ya Mas. Iya Mas, aku ngiyoi. Walaupun aku perlu menyelaraskan frekuensi dengan kata-kata cocok ini. Ya, ada frekuensi yang perlu tak di situ. Jadi memang apa tuh namanya, terlalu banyak pengalaman soal kebangkitan finansial dari teman-teman saya yang berkat lagu soalnya. Itu Alda itu Mas. Mas ya. Sebenarnya kan gini Mas, kuncinya itu. Energi batin kita, kemudian kita satukan dengan energi fisik kita, material kita, dengan ucapan. Artinya apa? Kita punya pondasi-pondasi soal guru bait Allah tadi. Masing-masing punya energi.
ketika semua potensi energi ini kita pakai, ya kan kekuatannya jadi 100. Iya. Kemudian kalau tidak kita pakai salah satunya kita marginalkan, ya akan berkurang energinya. Ya seperti itu, sederhana sekali. Kita mantep, kita kuatkan dengan ucapan menjadi sabdo. Kalau bahasa nenek moyang kita dulu, sabdo tadi. Iya. Kemantapan kita untuk membuktikan bahwa kita niat pada tujuan itu, kita puasa. Ini kan membangkitkan sebenarnya. Betul. Kita puasa apa? Puasa gak metu oma, mati geni, puasa mote dan lain sebagainya. Sampai ada yang puasa berbicara, aku gak ngomong. Iya. Ini sebenarnya membangkitkan potensi energi kita yang keseluruhan kita. Iya. Kalau keseluruhan kita ini potensinya kita gunakan semua, ya energinya akan maksimal. Ada dinding, ada tirai apapun yang menghalangi, jebol. Karena kita menghasilkan energi, orang lain pun berenergi juga pada kita. Energi orang lain bisa juga negatif ke kita. Ya tinggal kuat-kuatan sing di. Tapi intinya mindset kita, kesadaran kita harus kita pondasinya kita kuatkan di titik mana. Saya senang akhirnya aku menemukan itu favorit saya lagunya itu. Saya dibantah orang gini Mas, tapi lagu yang enak-enak sekarang itu galau-galau semuanya Mas Indra itu katanya. Saya kasih contoh, ya udah solusinya gini aja, misalnya kamu pengen kaya, lagunya Alda itu zaman dulu kan enak. Mungkin ku memang harus pergi, tapi Alda akhirnya pergi selama-lamanya Mas, kan bahaya. Saya suruh ganti. Betul. Mungkin ku memang harus kaya agar bisa, pokoknya diatur sendiri lah, gitu aja kok repot-repot gitu ya Mas ya. Iramanya muncul dulu kok Mas. Iya. Kesadarannya itu muncul yang spesifik Anda. Iya. Kebutuhan Anda kan Anda sendiri yang tahu, bukan saya. Jadi ya ayo dibangun, ditoto sendiri kesadaran kita, mindset kita, terus tujuan kita kemana, ya kita fokus di situ, ya energinya nguat. Kalau kuat, potensi untuk menjadi nyata semakin besar. Iya. Oke Mas, ini Masnya kemarin dibuktikan ya Mas ya? Iya. Ini Buktikan. bicara nih praktis ini seneng aku. Ini buktikan kemarin. Ya. Kalau tak kasih teorinya supaya jadi orang itu nggak pernah apes dan selalu beruntung. Bukti. Nyata apa enggak? Nyata. Nyata. Teknisnya apa dia? Tentang Ngomong supaya biar Kesaksian. kesaksian. Iya, kesaksian ini. Jadi kan nyetel pikiran ya Mas sebenarnya ya kan ya. Ya, terima kasih. Memang saya itu kemarin dikasih trik sama Mas Indra sebenarnya. Jadi saya untuk setiap habis sholat asar itu dikasih doa sama Mas Indra. Yang mana doanya itu subhanallah wa bihamdihi, itu untuk apa sih? Terus yang kedua setelah sholat maghrib itu ada doanya juga, itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu dibaca 100 kali. Dan yang ketiga itu habis subuh itu juga dikasih ada doanya juga, itu juga 100 kali bacanya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dan itu saya terapkan dan saya lakukan setiap habis sholat. Setelah itu ada rezeki yang tidak terduga. Nggak usah disebutkan, Iya. nggak pengen Iya. ngapain. Itu yang saya buktikan Mas Bolan. Ya, Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. ya memang disitulah Keyakinan nih Mas ya. sugesti diri ya. Oh, iya, Kita iya. bentuk sugesti diri untuk kesengajaan kemana ini. Jadi hidup kita itu tidak kemudian
masuk ke belantara ketidaktahuan itu, yang energinya saling sikat sana sini, tapi sudah kita arahkan, ya asik gitu Mas. Ini aduh ya, kalau kita ngomong tentang ini sebenarnya banyak testimoni itu ya. Dan saya kira ini sangat menjawab Mas Hendra. Sesi seperti ini saya kira supaya Mas Hendra sendiri tidak hanya memprovokasi teman-teman ya. Nanti di sana pemirsa kita itu ya apa carane ojo sekedar nayangno terus wis Mas. Follow up itu sebagai bentuk Iya. ya sampai Oke lah. kita bisa berfaedah kan. Siap. Oke. Saya kira cukup Mas Bonang pembahasan tentang kebangkitan finansial secara spiritual ini. Saya Mas kurang pikir ya Mas ya. Oke, monggo. Ngene iki lho, sing ngene iki lho, wis ditutup terus kurang sithik. Ini lho sing Kayak garai. enak Mas. Kayak enak Mas. Ayo kita sengaja kebangkitan ini kita sadari untuk kebangkitan bangsa kita. Oke. Secara energi bisa kita lakukan. Tadi kan sudah dibuktikan. Iya. Mindset sengaja kemudian kita beri energi. Kenyataannya gak ngerti tekondi sumbernya moro-moro tadi. Coba kalau kita tarik ke dalam kebangkitan Nusantara ini, kita main di energi itu. Fokuskan kita bersama-sama pada sebuah bentuk kejayaan, kebangkitan, dan itu kita beri energi di situ bareng-bareng. Engkau misalnya Gusti Allah langi jabai, moro-moro kedadian nopo itu sudah di luar jangkauan kita. Alam ini pasti akan menjawab. Itu Mas Hendra, mengapa akhirnya saya seringkali ngumpulno bolo-bolo yang mengerti akan gundahnya saya ini untuk kebangkitan bangsa kita ini. Lu negara kita ini dicaplok oleh orang-orang, oleh tamu-tamu yang tidak bertanggung jawab, entek terus menengahi. Lo ayo melakukan apa? Ayo kita fasilitasi. Kita ketemu di mana, merumuskan kita harus bagaimana. Tapi tanahnya wis kadung entek iki. Gusti Allah kan gak kekurangan coro Mas, balik nomane Mas. Jadi sih tepat digawe koyo Jogja ngono iku lho. Itu ideal menurut Iya. saya. Cuma kan keadaan sekarang sudah seperti ini. Iya. Tapi kan nggak boleh dibiarkan. Iya, betul. Saya tidak terima atas keadaan ini. Sama, saya juga tidak terima. Dan jangan diam. Ya. Oke, jadi kita harus punya kesadaran bahwa sebenarnya manusia itu adalah produk dari pikiran dan keyakinan kita masing-masing. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, bahwa hari ini kondisi kita masih terpuruk. Yang jelas ketika kita jatuh harus bangun lagi, gagal harus bangkit lagi, sampai Tuhan berkata, "Nak, waktunya kamu kembali." Terima kasih, mudah-mudahan Terima bermanfaat. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu. Salam Rahayu. satu rasa. Rahayu.